Kemudian yang kedua, seseorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Nah, ini menarik juga. Kita bandingkan dua perikop ini dari Markus dan juga dari Lukas. Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, janganlah kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak. Jadi perikop ini muncul dalam rangkaian gitu ya. Kita tahu sebelumnya adalah Yesus baru saja mengingatkan pengajaran tentang menyambut seorang anak kecil di dalam kerajaan Allah. Jadi sebuah tindakan yang pada zaman itu mungkin tidak membawa status gitu ya, tapi kerendahan hati, kerendahan diri. Nah, dari logika kerajaan Allah yang nampaknya terbalik ini, akhirnya ada seorang murid kita, Yohanes, bertanya dan memberi kabar gitu ya, bertanya dan memberi kabar gitu ya. Kami cegah orang itu. Ada seorang yang mengusir setan demi namamu, tapi kemudian kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nah, kita lihat tafsirannya ya dari Nabi Commentary mengatakan adanya suatu kecemburuan dan intoleransi bahwa di permukaan ini memang tampak seperti semangat untuk menjaga kemurnian gitu ya. Tapi di balik itu secara hipotesis gitu ya, dalam pikirannya sudah memiliki gitu ya, tersimpan keresahan akan adanya suatu identitas kelompok yang mana sebetulnya itu sangat manusiawi. Jadi siapakah yang berhak memakai nama Yesus gitu ya? Itu kan di antara perbatasan gitu ya, antara kami atau mereka juga bisa gitu. Dan insiden ini sangat sangat relevan gitu ya bagi gereja gereja perdana dan dicatat juga mungkin ya di kisah para rasul kalau nggak salah bahwa apa yang harus dilakukan ketika orang di luar circle resmi para rasul menggunakan nama Yesus untuk melakukan mukjizat. Jadi hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Yesus ataupun bagi kita gitu ya. Agustinus dari Hippo mengajarkan bahwa meski belum menikmati sakramen, namun dengan menghargai nama Kristus dan menyambutnya, menyesuaikan diri dalam pelayanannya dapat dianggap sebagai pengikut Kristus. Jadi ada beberapa tafsiran gitu ya, Agustinus, Cornelius Alapide, mungkin Gregory of Nyssa, kita bisa membentuk sebenarnya beberapa pokok fundamental kita. Eh, kita tahu bahwa ini paradoks gitu ya, paradoks di dalam dan juga di luar gitu ya. Pelajaran dari Agustinus. Kita tahu bahwa Agustinus dari Hippo sepanjang hidupnya perjuangannya itu melawan bid'ah, kaum bid'ah ataupun ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan gereja mula-mula. Dan Agustinus dari Hippo memberikan tafsiran yang cukup relevan. Ia menyatakan suatu adanya paradoks gitu ya. Mungkin ada sesuatu di luar gereja Katolik, sama seperti mungkin ada di dalam gereja Katolik sesuatu yang mungkin saja tidak Katolik gitu ya. Jadi nama Kristus bisa ada di luar jemaat Kristus, seperti dalam kasus orang yang mengusir setan dalam nama Kristus. Tapi ada juga kepura-puraan di dalam gereja Katolik. Mungkin ada, ya sebaliknya mungkin ada kepura-puraan dalam gereja Katolik. Jadi bagi Agustinus, orang yang mengusir setan dalam nama Kristus, meskipun belum terikat gitu ya dalam sakramen ataupun terikat dalam komunitas, dalam satu circle dengan para murid, bagi dia itu pun juga penting gitu ya, sebagai saksi yang berharga bagi nama Kristus. Mereka bukanlah musuh yang harus dihancurkan, tapi sebagai bagian gitu ya, dari community yang sedang dibimbing oleh belas kasihan Allah. Next. Nah, kemudian Agustinus dari Hippo memberikan tafsiran gitu ya lanjutannya. Kita tidak boleh terganggu karena beberapa orang yang bukan bagian ataupun belum menjadi bagian sudah melakukan beberapa pekerjaan yang melakukan beberapa pekerjaan kuasa. Meskipun bukan pengikut Kristus, justru para murid diperintahkan agar dia diizinkan untuk melanjutkan karena memberikan kesaksian yang berharga tentang namanya. Kemudian Santo Agustinus mengajarkan mengenai keseimbangan. Dia tidak meniadakan itu ya. Dia tidak meniadakan pentingnya gereja itu ya, institusi gereja yang kelihatan. Tapi dia mengutip dua pernyataan Yesus yang tampaknya seolah-olah kontradiktif, yaitu pernyataan yang pertama adalah siapa yang tidak bersama aku, ia menentang aku. Dan yang kedua, siapa yang tidak menentang kamu, ia memihak kamu. Nah, keduanya ini benar gitu ya, bahwa kebenaran yang pertama itu berlaku untuk mempertahankan kesatuan iman. Sedangkan kebenaran yang kalimat yang kedua itu berlaku untuk mengakui bahwa akan adanya benih-benih kebaikan di luar batas komunitas gitu ya, komunio secara penuh. Seorang yang memisahkan diri, seorang tidak bersama dengan Yesus, seorang yang memisahkan diri atau bid'ah ya, harus ditegur karena perpecahannya. Tapi yang dimilikinya dari Kristus tidak perlu dikutuk. Jadi karena dalam hal itulah mereka bersama kita dan tidak melawan kita. Jadi seorang memisahkan diri dalam arti bid'ah itu haruslah ditegur karena perpecahannya. Tapi yang tidak dimiliki dari Kristus tidak perlu dikutuk. Ya, kemudian
segelas air dingin gitu ya. Barang siapa memberi kamu secangkir air gitu ya, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, ini dari Gregory of Nyssa, bahwa Yesus kemudian membuat hal ini semacam pengajaran ini menjadi lebih keras gitu ya. Dengan contoh yang paling sederhana, bahwa barang siapa memberi kamu minum gitu ya, secangkir air, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, menurut Gregory of Nyssa bahwa ini adalah sebagai bukti gitu ya kasih Allah yang tidak yang dicurahkan kepada semua orang karena Allah tidak pernah meminta hambanya melakukan hal yang mustahil. Jadi setiap orang betapapun miskinnya mampu kok memberikan secangkir air itu gitu ya. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ketika tindakan kecil saja memiliki upah yang kekal, maka tentu tindakan besar pun seperti mengusir setan dalam nama Yesus pastilah memiliki nilai yang besar. Maka kita mendapatkan suatu logika di sini bahwa ukuran kerajaan Allah bukanlah pada status manusia yang ada di dunia, tapi apa yang menjadi motivasi itu demi nama Kristus dan dampak kebaikan yang dihasilkan. Jadi upah upah Allah sendiri tidak dikontrol oleh hierarki gerejawi, tapi dijamin oleh kesetiaannya sendiri pada setiap tindakan kasih yang tulus. Ya, jadi inilah yang bisa kita pelajari gitu ya. Ada beberapa relevansi kontemporer gitu ya. Kita tentu bisa kita pelajari dari dua perikop ini mengenai kesombongan dan juga mengenai intoleransi gitu ya. Kita bisa belajar untuk bagaimana kita bisa mengembangkan misi gitu ya, dialog antar iman. Kemudian kita bisa melakukan revisi model gitu ya sebagai misi kita dari eksklusivitas para rasul kemudian menuju pada bahwa kita sebagai satu komunitas gitu ya. Ditunjukkan juga mengenai bahaya identitas yang tertutup gitu ya dan juga mencari musuh padahal itu bukan musuh gitu ya. Peringatan Yesus juga menyentuh dinamika psikologis ataupun sosial komunitas pada saat itu. Keinginan untuk mencegah orang lain seringlah berasal dari rasa tidak aman gitu ya, kecemburuan ataupun kebutuhan untuk mendefinisikan kelompoknya gitu ya, dan menciptakan musuh bersama. Nah, Yesus memperingatkan hal itu terhadap kecemburuan dan juga intoleransi itu. Dan saya yakin masih bisa dibawa gitu ya dalam kehidupan kontemporer kita. Kesimpulannya adalah di perikop ini kita diajak untuk membongkar sekat-sekat yang sempit dengan menghadirkan visi kemurahan Allah yang sungguh tak terduga. Kita dipanggil untuk memiliki mata yang melihat dan kerendahan hati terhadap karya Allah di tengah dunia yang terluka gitu ya, terpecah gitu, terfragmentasi atau terpecah lah, terpecah gitu ya. Kabar baiknya jelas bahwa orang-orang yang bekerja demi kebaikan, demi keadilan, demi pembebasan dalam nama Yesus gitu ya, atau bahkan hanya dengan memberi secangkir air saja, itu dampaknya jauh lebih luas daripada yang kita kira. Dan bagi setiap tindakan kecil yang tulus itu, Tuhan menjamin upahnya bagi kita melalui kesetiaannya sendiri. Tugas kita bukanlah untuk menghalangi, tapi juga turut serta gitu ya, berani bersyukur, berani gitu ya menukar tongkat penghakiman kita dengan suatu pelayanan dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam dua perikop ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bertus ya. Silahkan. Oke, nah, terima kasih. Semoga suara saya terdengar ya. Hujan di sini saya, hujan deras banget. Terdengar Mas Bertus, terdengar. Oke, terima kasih Leo dan Deta.